podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Iya, taksih wonten ing PSK. Yeay. Sugeng rawuh Bos Kocil Birawa. Pokok sapa to iki? Pak Kocil. Nggih. Sugeng rawuhipun. Matur Aku nuwun. tuh jadi kayaknya narasumbernya siji kan. Ah piye? Malati apa piye? Bosku ya. Weh. Santai wae. Santai wae. Heeh. Ayo berpati orang tua. Bos. Ya, Tadi Bos. malam mimpi apa, Bos? Kok Ya. hadir di podcast Pra ini rasanya sampai kengimpen-ngimpenan enggak, Bos? Iya, pertama itu bosnya Harim iki. Wah. Rapatnya bener. Kayak cah ngabeyo apa iso. Joget yo iso. Ngetoprak yo iso. Bermutu. Oh iya. Neng Rapate. Oh. Terus apa? Nyanyi keroncong ya iso rakyat aming bojo loro ya. Jogja istimewa. Saya istimewa aktor Edwin. Oh, kurang piye? Tapi yo rada ngedap tuh aku. Waduh. Ngeri. Waduh, iki. Iki arep diapakno aku Wah, nih, iki Bos. ngedap apa meneh PSKMJ iki mah. Wah, lolos. Delok jerengane ketoprak tus. Tus ketoprak. Terus ki nek kan bardikom yo ditos lho, Bos. Ketoprak tus iki tegese ketoprak mentes, ketoprak konvensional sing ngono kae to, milengo ngono ya. Miling-miling ngene. Padahal aku biasanya ketoprak yak-yakan ya wis ming untungnya aku kan to. Nyok melu Mbak Budi mbiyen melu Butogati iki. Rakatan yo ming motret karo anu kae. Nyok minceng-minceng sindene sapa iki? Mbak Munteng. Sindene Mbak Munteng. Ah terus nyok melu Seno, melu Mas Sopyan, yo kadang kalau nyok melu ndelok ning RRI yo sebagai basicnya aslinya aku titer. Oh. Titer. Bos, ngane titer iki nganune sing apa, Bos? Genrene sing apa, Bos? Sing nek acting nyokot tampil. Kalau enggak karo ngetaki semprong. Semua itu harus Wah. oh iki titer. Titer. Ning bahasan kenal karo kanca-kanca ketoprak ngono kuwi. Nah, terus Miayani. rada ngerti. Oh, acting ora kudu. Wah, ngono kae lebih apa. Nek istilah Mbah Kita Gati iki pokoke ketoprak iki apik kuwi nek kepengkok iso minggo. Kok iso minggo. Kuwi istilah Pak Gati nggih ngono. Pemahamannya apa, Bos, dari kalimat itu, Bos? Ketoprak kepengkok iso minggo kuwi nek biyen kan orang kurang nganggo nasar. Iya. Jadi improv kok. Improv. Jadi misalnya Pak Gati ketemu karo Marjio kuwi debat ning ngono kuwi. Si Pak Marjio pepet karo Mbah Gati kae to. Marjio iso minggo ae to. Pak Gati gendhi gedadapan. Oh. Dinamikane ramanya itu Oke. Beri ramah. nah, ketoprak biyen kuwi tanpa naskah. Tapi kemampuannya sudah terasa. Nggih. Mergo jam terbang. Oh, berarti memang bener-bener nganu ya, kemampuan seniman itu wis ra iso diragukan lagi gitu ya, Bos? Wawasannya harus luas. Seniman, aktor atau apapun, ketoprak dan sebagainya kuwi kudu jembar wawasane. Pengetahuane bahasa iso. Nek sing konvensional ya iso onto petono, iso nembang, ngending to. Ya kuwi iso roman to. Nah, aku membayangkan misalnya adegan roman kok orang tahu yang-jangan kuwi ya angel ya bentuk to. Angel kan bentuk. Mengimajinasikannya angel ya. Imajinasine ora harus tahu yang-jangan no. Mula aku ki angel to nek kon roman kan. Wong aku iso menjaga kehormatan wanita ndemok kowe ora gelem ya aku kon Ora roman. angel, nek kowe mergo nek kowe Erbini ora angel, campur ngusruk. Ah sapa sing arep gelem diusruk to? Mula Erwin ki arang
payu ning jaba. Mergo dhek ngugemi konvensional. Berarti nek roman ki yo jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Oh, rasa perlu bersentuhan. Nggih mergo pas pandemi kae to. Pas pandemi ya to, bayangno gandrung kok nganggo masker ngene kok kanca ngono kae to. Tidak boleh dekat-dekatan ya to. Kuwi ngalami lho. Ngalami. Ketoprak itu to. Pak pandemi iki ya to. Nek ra ngono ra iso syuting ya. Aduh piye kuwi. Nek pandemi aku kelingan ngendikane Suwargi Pak Bundan zaman ning Kajejeman. Jadi Romen ning kana tuntutane kudu nganggo facial kuwi to. Iki makanya sing kok dadi Ultraman iki apa? Ketoprak kaya super gat ning Ultraman itu. Aneh ngono. Tapi ngene, anu Bos. Nek jenengan kan ngamati ketoprak dari tahun ke tahun. Perkembangan ketoprak sing ana saiki, cah nom-nom sing luar biasa dengan konsep yang ngono. Menurut jenengan seperti apa? Kalau pripun? Jadi kalau sekarang itu kan ada dua. Pertama modal. Nggih. Menjadi modal dan model. Kalau modal itu adalah regenerasinya, kemampuan bermain ketoprak sekarang itu belum dapat. Artinya regenerasinya lamban. Bisa kita runut ke aktoran. Bayangno Bagong sing ngeroli, Bagong Sutrisno itu lho. Muncul yang muda misalnya kayak Erwin ini pernah menjadi aktor terbaik gitu. Terus tapi apakah ketika ketoprak improv dan sebagainya Mampu. masyarakat wis percaya kan belum? Iya. Artinya aktris wis. Kita runut dari Mbak Eti gitu, Mbak Budi dari yang muncul Rini alusan tok to, tipikal to. Ana sing penari sing omahe kuweni sapa? Heeh, kae to sing kae heeh. Mbak Oki kae. Kuwi spesial susah. Cuman meng nangis. Wah, anggere tekan nangis diperkosa. Wes. Masak kuwi to. Khusus lara apa wes. Wis pokoke anggere tekan susah ki Mbak Oki. Nah, pas Kandari belum muncul. Pas kata muncul Mbak Arin ini, muncul Tere, muncul siapa lagi. Ning nek kowe dijak improv, ora latihan kowe misale dijak anu ora latihan, kowe ora wani to kowe. Ketoprak. Meng pucet. Artinya regenerasinya lambat itu dari modal ya. Kemudian yang sekarang ini munculnya ketoprak model. Modalnya belum banyak, kemudian besok arep festival ketoprak do latihan kae nganggo naskah ini kae. Yang terjadi kan begitu. Iya. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan ketoprak di Jogja itu kan sejak ada Danais kan dalam tanda petik mendapatkan apa? Fasilitasi dan sebagainya. Ketoprak termasuk maprah-maprah loh. Artinya M loh. M itu miliar. Ana yo MLS. Ada PSKMD. Ada Gede Sowo Mas Geman yang RRI itu, ada Nano Asmondoro ketoprak Tobong, ada ketoprak TVRI, ada festival kecamatan, kabupaten, antar kabupaten. Artinya kegiatan ketoprak ini sangat secara kuantitas menyenangkan, menggembirakan. Pak, kuwi saiki sing ra ono. Kita ganti. Ketoprak tanggapan. Nah, itu yang menjadi persoalan juga. Persoalannya pada perkembangan zaman kan masyarakat dulu kalau bangga nanggap ketoprak secara ekonomi sebenarnya lurah sih ono, camat sih ono, wong sugih sih oke, tapi kan belum menjadi kebanggaan nanggap ketoprak. Mbak Budi mungkin kita ganti orang Wonosobo setiap panen bako tanggapan ketoprak itu bangga, jor-joran. Nah di Jogja ini kan bagaimana ketoprak sebagai ikon Jogja ini masyarakat bangga memiliki ketoprak itu. Itu yang harus kita bangun dulu. Persoalannya saya mati urip ketoprak itu tergantung wong ketoprak dhewe. Nah regenerasinya ini yang menjadi. Engko nek misale tetap sing mengelola berkancah di dunia ketoprak kan lulusan Universitas Ketoprak Tobong. Bisa kita runut ya. Mas Daya. Mano Marwoto masih almarhum Mas Bundan turun ning nggonmu kuwi to. Artinya mayoritas yang berkancah di dunia ketoprak
lulusan Universitas Ketoprak Tobong. Nah, ketoprak Tobong saiki wis ra ono. Generasinya sudah berubah. Nah, sekarang saya membayangkan PSKMY ini menjadi pancernya karena masih ketoprak konvensional kan. Iki sing dienggo gondelan. Bar kuwi arep muncul ketoprak yak-yakan. Monggo, ana ketoprak sontrong, ana ketoprak model apa? Humor, ana sing ketoprak festival, namanya. Tapi yang konvensionalnya harus dipertahankan. Persoalannya kok nek kuwi mau wis do tahun iki wis tuwa ya, wis sudah ya. Mas Dayat ki mungkin 70. 70 lebih. Oh, 70 lebih. Ya. Generasinya ini yang untuk mempertahankan yang ini. Oke lah lembaga katakanlah Dinas Kebudayaan dan semangat kita pertahankan ya dengan program-programnya. Ini nek pelaku ning wis ora. Ini menjadi PR kita bersama. Ya, oke, sebelum dilanjut toh, Bos. Kok njur pertanyaane nek pelakune wis ana iki njur kepiye? Brengsek iki medeni iki soalnya. Iya. Kita break dulu ya. Podcast pra, obrolane Pandemen Ketoprak. Obrolane Pandemen Ketoprak Yogyakarta. Ya, untuk yang belum like dan subscribe, silahkan segera di like dan subscribe ya para netizen. Dan terima kasih yang sudah menunul-nunul. Semoga mendapatkan berkah, rezekinya lancar, sehat. Sik durung ya tak dongake nek bar nunul. Ngono ya? Oke. Ben ngopo ta, Dek? Ben ketoprak tetap lestari. Oke. Serius ya iki aku mau. Genah iki. Oke. Dek gumantung narsum kok. Dek gumantung narsum nek ngene iki. Pengaruhnya gede banget. Ngene Bos. Nek saya ya, nek berbicara pelaku ketoprak sebenarnya kan cah nom-nom yo oke banget loh. Contoh misalnya festival antar Kapanewon dan kabupaten yo terbatas usia, nggo pengkaderan dan sebagainya. Ning sebenarnya sing tidak kalah memprihatinkan kita yang penonton nih. Lah saiki festival dikemas apik kaya ngopo? RRI ibarate main ning kono-kono penontonnya sepi, Bos. Piye fenomena piye, Bos? Pertama masyarakatnya itu kan sudah berubah sekarang. Generasi 90-an, 2000-an itu kan sudah berubah. Apalagi sekarang apa ya? Dunia medsos sudah mendera kita semua ini ya. Bangun tidur kan kita yang kita cari bukan istri itu HP, itu fakta. Sehingga selain ketoprak yang sebagai pancernya PSKMY itu tetap masih kita pertahankan. Masyarakat diberikan pilihan banyak alternatif. Pertama untuk membangun bagaimana masyarakat agar tertarik terhadap ketoprak itu memang banyak pilihan. Awalnya memang dibikin ketoprak yang untuk masyarakat, menyesuaikan masyarakatnya. Setelah itu baru kita nanti kita yang konvensional baru dikenalkan. Sebenarnya kan kalau dari seperti yang Mas Erwin katakan bahwa dari kecamatan ada banyak itu kan, misalnya di Bantul ada 14 kecamatan, di kota ada 14, Sleman ada 17 kecamatan. Ini sebenarnya kan aset itu, aset. Kemudian bagaimana orang-orang pelaku ketoprak itu, yang anak-anak muda itu punya kesadaran dari dalam dulu lah, dari diri sendiri ya. Dari karena mati hidupnya ketoprak nanti juga tergantung dari orang ketoprak sendiri. Pelakunya sendiri. Masyarakat itu bisa kita dikte, bisa kita goda gitu. Misalnya kita bikin analogi, saya dengan Maroto bikin ketoprak contong dan sebagainya. Itu sebenarnya kan salah satu cara untuk membuat masyarakatnya ben seneng ketoprak. Persoalan ketoprakan ini tapi kan itu tapi itu kan nanti kan artinya apresiasi orang jadi tertarik terhadap ketoprak. Itu yang persoalan nanti banyak pilihan itu tergantung orang-orang ketoprak sendiri. Nah, saya membayangkan kalau misalnya antar seniman ketoprak sendiri juga punya kesadaran semacam saling mengapresiasi, tidak tabrak-tabrakan dalam tanda terus wah ketoprak konvensional wah nonton wah kami ketoprak-ketoprakan saling mendukung. Saya membayangkan bisa dibikin semacam arisan lah, komunikasi lah.
misalnya 14 kecamatan kota atau Bantul itu ono komunikasi suatu saat bikin apa dan apa masyarakatnya itu masyarakat dari bawah dari orang-orang ketoprak sendiri bikin itu nanti sedulure anu kan ponakane nanti akan berkembang selain anu ya kadang-kadang yang menjadi klasik kan sekarang alasannya dana toh. Nah, itu menjadi tetapi sebenarnya kita bayangkan nanti konek rano danais Nah, gini kok. tiba-tiba danais tidak untuk kebudayaan danais untuk pembangunan infrastruktur atau sampah. untuk pengembangan ekonomi atau wong sing apa pertanian dan sebagainya kesenian sudah dianggap sudah selesai dalam tanda udah berkembang seniman sudah mandiri dewi-dewi kan persoalan Nggih. bayangkan kalau dulu misalnya ketoprak biyen wah saiki wis ogah nonton ketoprak wis ana TV wis ana kaset ana anu kan artinya kan ketoprak sekarang kan kalau masyarakatnya belum saiki wis bergeser ora nanggap ketoprak jope mejen to terus artinya sekarang dari perlu teman-teman pelaku ketoprak atau mungkin pelaku kebijakan birokrasi saya pernah membayangkan saya pernah mencoba dulu membuat ketoprak Excel eksekutif legislatif saya bukan ketoprak apik apa ora tetapi saya memberikan semacam pemahaman kepada para birokrat mbok kuwi anggota DPR mbok kuwi pejabat eksekutif ben ngrasake nek gawe ketoprak iki ngene iki to latihane butuh konsumsi butuh kostum butuh latihan butuh gini sehingga mereka ketika membuat kebijakan pendanaan gue ketoprak ini layak iki misalnya 50 juta mergo ono prosese orang mengwaton sak paket tak pakete ya kowe 10 juta ketoprak bahkan ana tragis pari 5 menit 10 juta 5 menit 10 juta tapi nggak membayangkan toh proses latihannya berdarah-darah gitu proses latihannya jadi dari segi pementasannya mungkin orang tapi dari mereka punya pemahaman para birokrat dan para legislatif itu dan ternyata dulu saya bisa meyakinkan muncul ketoprak ikon Jogja dan sebagainya dan itu memang anu secara pertunjukan ketoprak wali kota ketoprak Kapolres ketoprak anggota DPR ketoprak secara pertunjukan enggak tapi dari segi membangun masyarakat penonton gimana itu loh sekarang secara politis jujur aja memang kebijakan di mereka kok dan sebagai ketoprak sebagai organisasi kesenian itu punya hak untuk mendapatkan dana dari pemerintah hak itu mbak untuk pelestarian kebudayaan karena apa itu nanti yang bertanggung jawab melestarikan mereka pada pemerintah jadi mudah-mudahan PSKMY ini tetap konsisten di jalurnya konvensional tetapi juga ada semacam pengembangan bayangkan saya mungkin juga apa ono workshop dan sebagainya untuk SDM workshop karena penting ini SDM tuh karena nek Mas Zat pernah bilang ketoprak itu tergantung pemain sutradara ki ndalangi to ning ketoprak kan ndalangi ora sutradara to ning festival mungkin sudah sutradara ning ketoprak tanggapan barengan ndalangi kan karena pemainnya sudah losetang jak siksak itu nggak masalah losetang toh kepengkok ora kelangan enggak tadi ya Pak ya kelangan enggak begitu Mas Erin kowe sebagai aktor alumni festival ketoprak tahun berapa kowe dari 2011 sudah 13 tahun yang lalu kalau 13 tahun yang lalu saya karo Bagong nih bayangno Bagong neng ngene Pak Gito Gati nyadran ya Mbak ya
Bandung, Mbak. Pas Bagong Roro Jonggrangé Mbak Winten. Kan tragis kuwi to. Iya. Oh to, Mbak Winten ketemu aku, wah Roro Jonggrang. Wah, aku mung dadi foto, Bos. Wah, iki sing ngeroli Bagong ngeroli. Kalian ra, Mbak Putih kalian to. Iya. Oh, nyadan iki. Roro Mas Bondan, Raden Ronggo ning RRI yo. Oh, kalian ra. Aku nonton kuwi. Mas Bondan iki almarhum awake sak aku. Raden Ronggo. Dan itu terjadi loh, fakta loh. Karena generasi Artinya regenerasinya lambat. Nah, oke, sebelum nanti kita bahas kenapa regenerasinya lambat. Sedangkan pelaku mudanya banyak. Kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Ya, masih bersama narasumber kita, Pak Koce Lebiro. Yes. Ya. Oke, langsung ya, Bos. Pak Bagong ini kurang suwe piye dadi rol, kata Mas Angger dadi rol, meskipun ya secara visual mungkin wis ora wangen ya nek rol-rol Bambangan itu lah. Ning kenapa seperti itu? Sedangkan jadi cah nom kan ya kae. Apa mereka sing ora gelem ngenehke tongkat estafet, apa sing enom sing mampu? Oke, pertama seperti saya omongkan di depan, memang untuk menjadi aktor rol itu, Ya, rol. itu sangunya harus banyak. Yo nek kaya aku dadi rol yo ora wangun kok. Pertama gambar dulu lah. Gambare, Bos. Gambare, Bos. Mosok dadi Bandung kok rupane kaya akhir. Kedua kemampuan yo bahasa. Nek ketoprak kan tetap basicnya bahasa Jawa. Nggih. Bahasa Jawa, terus kemudian kemampuan nembang, teknis lah itu teknis ya. Tapi itu kan basic. Nah, ini mungkin yang muda-muda perlu diberikan termasuk PSKMY ini memberikan ruang-ruang itu, diberikan kepercayaan lah. Nah sekarang untuk apa? Sebenarnya ketoprak itu kalau kita belajar dari tahun 70-an tahun 60-an. Kebetulan saya itu tahun 70-an saya dari SD sudah nonton ketoprak. Seniman ketoprak sudah melakukan adaptasi loh. Ceritanya orang yang bangsa sejarah Mataram, Kediri, wis lakon dari barat loh. Ada Kapten Lasaro, ada Sabu Benturi Mbah Gedat, ada Rubiatin, ono sampai inte. Artinya seniman ketoprak sebenarnya waktu itu sudah melakukan kreativitas yang luar biasa dan diterima oleh masyarakatnya. Terutama waktu itu dengan teknologi tobongnya yang tradisional itu sebenarnya ilmu-ilmu yang sebenarnya perlu kita kaji dan itu bisa menjadi basic. Waktu itu ya memukul tenan. Mas Harjono isih gendulak-genduli karo Mbak Surajia itu waktu itu. Gendulak-genduli. Saya SD itu mbrobos nonton neng getrek itu nek ranu ya nanti neng kerobongan itu ndelok sing dandan itu seneng banget. Karo si almarhum Pak Petro iki. Ayo, cah cilik-cilik, ora dong aku, metu. Saya sudah mengalami itu. Artinya saya punya pengalaman referensi bahwa seniman dulu sudah melakukan itu. Nah, sekarang kembali ke PSKMY ini untuk regenerasi sekarang pertama harus memilih lakon. Lakon yang kira-kira anak muda itu tertarik. Kedua, ya sing tampil sing nom-nom. Tapi kalau misalnya isi ono sing sing sepuh karena sesuai tuntutan cerita nggak masalah. Tapi mayoritas anak muda itu berikan kesempatan dulu karena nanti mereka adalah penerusnya. Ruangnya ya Bos. Ruangnya anak muda gitu. Sehingga dari PSKMY nanti juga sing nom-nom itu juga nek perlu ya suatu saat iki sing anggota, kemudian juga nanti merekrut Bos. Karena sudah ada audisi juga merekrut misalnya mbiyen kecamatan Sewon ono iki lho. Ono pemain sing apik kae ya blonjo golek ngono. Mungkin ya bisa audisi dan sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan
itulah bahan yang harus kita diolah itu PR-nya para kreator. Kan kita jenengan-jenengan ini kan dalam muda kan yang tahu potensi, kemudian yang mengolah dan sebagainya. Anak-anak muda sekarang banyak lakon-lakon yang bisa menarik untuk anak muda kita garap. Tetapi kemasannya, bayangkan kalau dulu lakon Roro Jonggrang aja menarik. Nah, persoalan sekarang golek lakon sing cah enom ki seneng, ya memang ya, tapi tetap kemasannya konvensional. Kalau konvensional. Bos, kemasan konvensional. Konvensional menurut Bos Konser itu seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sudah jelas toh, ketoprak konvensional ini pertama iringannya berbeda dengan ketoprak garapan. Atau nek adegan pertama yo nganggo dijeran kae iringane keprak. Terus kemudian nek iringan perang yo isih nganggo sampah. Iya Mas. Terus kemudian ada tembangnya, ada perangnya, ada dagelannya. Ini kan sudah jelas itu. Nek ketoprak sing festival atau ketoprak sing dalam tanda petik kemasan yang berbeda itu kan tidak harus dari nembang dulu toh. Wisana adegan bisa mungkin sop bandrung, sop padu dan sebagainya. Mungkin di konvensional bisa kita garap kayak gitu, tapi kan mungkin rasanya mak ujuk-ujuk masakan kono. Artinya ini sebenarnya antarnya di sini. Nek ketoprak sing ketoprak yang dalam tanda petik aneh-aneh dalam kreativitas dan aneh-aneh itu selalu mengalami pasang surut. Tapi kalau yang konvensional jelas. Cuman pelakunya yang sekarang yang perlu regenerasinya itu yang perlu dikembangkan lah. Nah, memang resikonya. Tapi biasanya kalau memang sudah passionnya itu seneng itu kemampuan semangat untuk belajarnya tinggi. Mungkin dari 50 orang nanti yang bertahan 10 orang atau 5 orang jadi itu udah luar biasa. Tersaring ya. Seleksi alam ya Bos ya. Karena begini juga. Sekarang bisa enggak kita bisa menumbuhkan belajar ketoprak itu bangga. Bangga. Persoalan tidak menghasilkan ekonomi dan tapi bangga dulu lah. Seperti saya dulu belajar waktu teater ini, pentas untuk kaos tok wis bangga lho, Mbak. Perlu ngedol mesin tik bareng. Tadi tahun bos saya judulnya. Saya tuh tahun 87 pentas karo Yadi Mlenyek, pemainnya bintang tamune Marwoto sama Sidur itu ngedol pijengki, Bos. Tahun 87. Nanti semonono ya Mas ya. Demi sebuah pertunjukan ya. Karena bangga waktu itu. Jadi bangga. Sekarang bisa nggak menumbuhkan anak muda belajar ketoprak itu bangga. Disitulah ya harus kita tumbuhkan dulu. Bangga. Aku harus main ketoprak itu bangga. Cinta Seneng. Tapi bangga. Misalnya tidak mungkin anak dosen dan sebagainya main ketoprak itu bangga. Beda loh misalnya anak band. Main musik kan bangga deh. Nganggo kaosnya kayak. Sekarang bisa nggak misalnya PSKMY nggak kaos desainnya sing ngenomi orang ngono itu. Sehingga nanti bangga di situ. Ya dimulai dari Mbak Arin dulu toh. Gawe kaos desain PSKMY kae, tulisannya Jawa kae. Gambare mungkin Bu Marsita. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa loh, ikon kok. Enggak apa-apa Mbak Marsita kan bisa kita ambil yang Mbak Marsita muda. Gelungan ngono kae lho. Dulu tahun Bidadari panggung loh. Bintang ketoprak itu Angger Marsidah Widayat itu wah wis icon ketoprak tidak bisa kita pungkiri. Angger saya jadi ndak, Bu. Sudiro Prana kuwi ya. Nah, dulu ketoprak
ketoprak sudah bisa menjadi diminta oleh sponsor. Misalnya ketoprak untuk apa? Tawa disiarkan di radio terus kemudian disponsori oleh beras kencur atau produk-produk apa gitu toh disiarkan berserial gitu. Itu artinya produk kuwi gelem sponsori. Kan menarik. Payu ya, Pak ya. Payu. Lah saiki iso ora. Artinya. Nek PSKB wis ana produk ta? Jinggo. Oke, buat sih ya sebenarnya banyak ngobrolin karena winates wektu. Nah, ben kanca-kanca enom kuwi luwih seneng, luwih bangga nggeluti ketoprak. Kata-kata hari ini. Jadi gini teman-teman, berkesenian itu menyenangkan dan dalam tanda petik merindukan. Untuk kesenian ketoprak itu adalah salah satu ikon ketoprak Jakarta. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda mulai yang dari festival kecamatan, kemudian mewakili antar kabupaten dan sebagainya, teruslah untuk menggeluti ketoprak dengan riang gembira. Artinya dengan riang gembira itu berkesenian itu gembira dulu. Nek perlu wani tombok. Tombok itu bisa tidak harus berarti ekonomi. Wani tombok waktu, wani atau disiplin latihan atau latihannya jam 3 kalau teko jam 5 gitu. Tapi minimal semangat spirit itu harus ditumbuhkan oleh anak muda. Berkesenian dengan riang gembira termasuk main ketoprak itu sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Itu yang mudah-mudahan para peserta yang dari X misalnya dulu ikut lomba ketoprak terus kemudian sekarang istirahat, tumbuhlah itu. Bagaimanapun ketoprak ini salah satu ikon ketoprak Yogyakarta. Kalau di Solo wayang orang, sekarang wayang orang Seriwet hari itu setiap hari loh, setiap hari ada loh. Di Jogja bisa nggak nanti setiap hari ada ketoprak? Coming soon. Bismillah. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh para penentu kebijakan, para seniman ketoprak juga yang muda-muda ini nanti juga bisa menyambut kalau ada misalnya ada kebijakan. Oh iya ada ruang setiap hari ketoprakan di sana digilir. Nah nanti kita bisa ketoprak sebagaimana di Solo setiap hari bisa nonton wayang orang di ketoprak di sini. Bisa setiap hari nonton ketoprak dan nantinya juga bisa menjadi daya tarik wisata. Orang misalnya saya tamu dari luar kota, saya mau nonton ketoprak di Jogja di mana ya? Aduh, mana ya? Mana ya? Kan tragis. Jadi mudah-mudahan itulah harapan kita, ketoprak apapun yang terjadi tetap eksis. The show must go on. Bos, terima kasih ya bos ya. Kamsia. Ya. Kamsia bos ya. Aku mau nganu sithik iki. Apa? Ora kata-kata hari ini sedikit apa ya? Seperti pepatah. Ora, seperti pepatah yang sering kita dengar. Nek ora kenal kira ora sayang. Maka dari itu, yo para netizen semuanya kenalano yo karo ketoprak ben kowe sayang. Kayak nek kowe sayang, kowe nglakoni jok umur-umur kabudayaan yang kita miliki. Wis kan. Podcast Pra. Obrolane Pandeman ketoprak. Salam budaya. Lestari budaya.